Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspanur Anita Radika Dewi, mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Unit 1 semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tarikh tasyrik masa Rasulullah SAW pada periode Mekah dan periode Madinah dengan dosen pengampu Bapak Zulham Wahyudani MA. Tarikh tasyrik pada masa Rasulullah SAW disebut juga sebagai masa pertumbuhan dan pembentukan hukum. Karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam, dan tarikh tasyrik pada masa Rasulullah SAW ini cukup singkat, yaitu selama 22 tahun. Antara tahun 610 Masehi sampai wafatnya Nabi, yaitu tahun 632 Masehi. Walaupun singkat, tetapi pengaruhnya luar biasa karena pada masa ini mewariskan pokok-pokok hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta melahirkan sejumlah sumber dalil di dalam penetapan hukum. Pada masa ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah. Pada periode Mekah ini terjadi selama 12 tahun yang dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan pada masa ini kondisi umat muslim masih belum solid dan masih tercerai-berai sehingga menjadikannya lemah. Oleh karena itu, fokus dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa ini yaitu masih tentang ketauhidan dan moralitas. Karena masih lemahnya iman dan moral umat Islam pada masa itu, dengan demikian ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini masih berhubungan dengan akidah akhlak dan sejarah kaum terdahulu. Yang kedua, periode Madinah. Periode Madinah yaitu semenjak Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun, terhitung mulai dari waktu hijrah beliau sampai waktu wafatnya. Pada fase ini, Islam sudah kuat, sudah berkembang dengan pesatnya, jumlah umat Islam pun sudah bertambah, dan sudah terbentuk suatu umat-umat yang sudah mempunyai suatu pemerintahan yang bisa dikatakan dengan gemilang. Dan sudah berjalan dengan lancar media-media dakwah. Dan dengan keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyrik dan pembentukan undang-undang untuk mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya, dan untuk mengatur pula perhubungan mereka dengan bangsa yang bukan Islam, baik di waktu damai maupun di waktu perang. Untuk kepentingan inilah, maka di Madinah dibentukkan hukum perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Karena itulah pada surat Madaniyah di dalam Al-Quran, semacam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Niyas, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, dan banyak mencakup ayat-ayat hukum. Tercakup pula ayat-ayat tentang aqaid, yaitu akhlak dan cerita-cerita tentang umat terdahulu. Nah, antara periode Mekah dan periode Madinah terjalin hubungan yang sangat integral dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Apa yang turun di Madinah tentu sudah turun di Mekah. Ibarat mata rantai yang saling berkaitan, tasyrik pada masa periode Mekah dan periode Madinah mengajarkan suatu pelajaran penting bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan baru yang bakalan muncul. Nah, sekian penjelasan singkat saya tentang
tari tasyrik pada masa Rasulullah SAW pada periode Mekah dan periode Madinah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.